apalagi jahat. Wah, ini malah membuat orang tersandung. Tadi sudah saya singgung, saudara. Urusannya apa ya kita dengan orang-orang di luar Kristen ya? Selain kita tahu dua kutub yang berbeda, jangan kita menjadi batu sandungan. Kita di tengah-tengah masyarakat dengan beraneka ragam keyakinan agama, jangan membenturkan dan berkelahi. Oh, kita membela Yesus. Yesus jangan dibela. Anda pikir Anda membela Yesus dengan cara begitu? Yesus ingin engkau menghidupkan Yesus dalam hidupmu. Itu cara pembelaan yang benar. Bukan perdebatan apalagi dengan kekerasan. Bukan demikian caranya, saudaraku. Jadi umat pilihan itu umat yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Dan kalau mereka meresponi dengan benar, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, namanya beriman. Seperti Abraham beriman, taat atas segala sesuatu yang diperintahkan oleh Elohim Yahweh. Itu iman. Bukan hanya setuju, aku percaya ada Allah yang hidup, Allah itu esa. Aku percaya ada Tuhan yang hidup. Kalau hanya begitu, Abraham tidak perlu keluar dari Ur Kasdim dan mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk penggenapan rencana Allah. Ya, saudaraku. Nah, umat pilihan yang terpilih ini nih, dan yang setia. Umat pilihan yang tidak terpilih ini tidak taat. Lebih rusak lagi kalau saudara berpikir ada orang yang ditetapkan untuk selamat, umat pilihan yang tidak bisa menolak pilihan itu pasti masuk surga. Dan yang lain ya tentu tidak terpilih, artinya ya masuk neraka. Nah, kalau sudah begitu rusak. Bangunan berpikirnya rusak. Ya. Tidak ada implikasi yang jelas. Nanti akhirnya untuk mempertahankan pengertian itu harus membangun sistematika teologi yang berputar-putar, yang hanya ada dalam khasanah ilmu pikiran. Ya. Menerima Yesus berarti menerima kebenaran yang sama dengan menerima kebijaksanaan Allah. Firman atau logos itu hikmat Allah yang membuat dunia ini dari tidak ada menjadi ada. Orang yang menerima Yesus berarti menyerahkan atau mempertaruhkan segenap hidupnya untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya berkeberadaan seperti Allah Bapaknya dengan hidup di dalam hikmatnya, di dalam logosnya. Menerima Yesus bukan hanya menerima dia, mengakui dia maksud saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba lihat itu Yohanes pasal 1 pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ditulis ketika Gnostik, pengajaran yang tidak alkitabiah, percampuran filsafat Yunani dan kekristenan sedang berkembang. Dan pada saat itu pula orang memandang filsafat itu sebagai puncak dari ilmu pengetahuan atau sebagai puncak dari kebenaran. Ditampilkanlah Yesus sebagai kebenaran, akulah kebenaran. Menerima Yesus berarti menerima logos, menerima kebenaran, mengenakan hikmat Allah, mengenakan kebenaran Allah. Dan itu membuat orang mengalami kelahiran baru. Ketika seseorang menyatakan diri menerima Yesus, itu berarti mengakui dan menerima bahwa logos atau hikmat Allah yang menciptakan langit dan bumi ya untuk menjadi hidupnya. Berarti mengakui dan menerima bahwa logos atau hikmat Allah menjadi hidupnya. Sebagai orang percaya kita tidak boleh ragu-ragu dan tidak boleh takut menyatakan bahwa Yesus adalah hikmat Allah, logos Allah. Kalau kita menerima dia, kita menerima hikmatnya. Bukan hanya pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah semata-mata. Tapi menerima kebenaran-kebenaran untuk kita kenakan. Ketika seseorang menyatakan menerima Yesus sebagai Tuhan, berarti ia menerima dan mengakui dia sebagai pemilih
dan penguasa hidup ini. Itu pula berarti mengakui pemerintahannya. Sejak saat itu seharusnya tidak ada pemerintahan yang berhak mengatur hidup kita selain Tuhan melalui Roh Kudus. Sangat disayangkan banyak orang Kristen termasuk teolog-teolog Kristen yang membela mati-matian mengenai keilahian Yesus secara apologetis. Tapi dalam kenyataan hidupnya mereka tidak menyelenggarakan pemerintahan Yesus dalam hidup mereka. Itu nampak dari cara mereka berbicara, sikap mereka. Itu bukan orang yang hidup di dalam ketertundukan kepada Yesus. Jadi kalau perbedaan antara orang Kristen non-Kristen hanya pada keyakinan. Kalau orang Kristen mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, non-Kristen tidak. Itu kurang ada artinya atau tidak banyak artinya. Ada artinya tapi tidak banyak. Bahkan akhirnya bisa menjadi sia-sia, saudaraku. Perbedaannya terletak kesediaan untuk mengenakan Yesus sebagai hikmat Allah, mengenakan Yesus sebagai kebenaran di dalam hidupnya. Itu yang penting. Jadi bukan hanya rumusan bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat. Ayo kita bela bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat. Dalam perdebatan apologetis. Gak banyak artinya. Yang berarti adalah ketika kita mengakui dia Tuhan dan kita hidup di dalam ketertundukan kepadanya. Sedangkan orang yang tidak mengenal Yesus, tidak pernah mendengar Injil Yesus, tidak bisa begitu. Atau yang salah mendengar Injil, tidak bisa tunduk kepada Yesus. Tapi mereka tidak membenci, tidak mengupayakan kejahatan terhadap Yesus dan orang percaya lainnya, atau tidak mengupayakan kejahatan terhadap pemberitaan Injil. Mereka masih bisa diperhitungkan masuk dunia yang akan datang kalau mereka mengasihi sama. Dengan mengasihi orang Kristen dan mengasihi sesama agama mereka, itu pun diperhitungkan oleh Tuhan. Anda berkata, tapi mereka gak menerima Yesus, Pak. Mereka bukan umat pilihan. Mereka tidak diberi kesempatan itu. Maka mereka tidak diberi kesempatan untuk mendengar Injil yang benar. Mereka mendengar Injil yang salah, atau mereka yang lain tidak mendengar sama sekali. Jadi mereka tidak bisa dituntut untuk memiliki ketertundukan kepada Yesus. Tapi kalau kita harus memiliki ketertundukan kepada Yesus. Jadi seharusnya yang lebih kita perjuangkan bukan sekedar mengakui keilahian Yesus secara nalar dalam sistematika dogmatika. Tapi pengakuan dalam kehidupan bagaimana kita memberi hidup dalam pengaturan Tuhan melalui Roh Kudus. Menerjemahkan Yesus, sang pemilik kehidupan, sang Kristus, sang Raja, sang Majikan dalam kehidupan konkret secara pribadi adalah perjuangan satu-satunya. Kalaupun kita makan, kita minum, atau kita melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Itu berarti kita menghadirkan kerajaannya dan kita bisa berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sedangkan orang di luar Kristen, ya punya kerajaan sendiri. Tidak menghadirkan kerajaan Tuhan. Ya karena mereka tidak mengenal kerajaan Tuhan atau salah mengenal kerajaan Tuhan. Asal jangan mengganggu kerajaan ini. Kalau mereka orang baik, mereka tidak akan mengganggu orang lain. Termasuk tidak akan mengganggu orang Kristen. Jadi bagi kita, bagaimana kita berjuang merobohkan kerajaan kita yang rajanya aku, kita. Lalu kita mempersilahkan Yesus menjadi raja di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Nah ini kelompok umat pilihan, saudaraku. Nah, banyak orang Kristen tidak merasa perlu merobohkan kerajaannya. Udah cukup mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cukup. Kalau orang di luar Kristen tidak mau mengaku Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak ngerti Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ya memang nggak ngerti. Atau salah mengerti. Jangan disamakan dengan saudara. Dan jangan saudara kira dengan bermodalkan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda selamat. Keselamatan itu harus dikerjakan dalam ketaatan baru namanya beriman. Pistewo, iman itu artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Orang yang benar-benar menerima Yesus itu orang yang mengakui kedaulatan Allah dan tidak lagi memiliki kedaulatannya sendiri. Maka bisa berkata, datanglah kerajaanmu, dan tentu orang-orang seperti ini agenda hidupnya hanya bagaimana diubah menjadi seperti Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau kamu tidak meninggalkan segala sesuatu, kamu tidak dapat jadi muridku. Lukas 14 ayat 33. Orang yang tidak menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya tidak bisa menjadi milik Tuhan. Galatia 5 ayat 24 dan 25. Dan kenyataannya memang kita bukan milik kita sendiri, saudaraku sekalian. Orang-orang Kristen, orang-orang yang harus sempurna seperti Bapak, yang hidup keagamaannya lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, yang pikirannya hanya tertuju pada kerajaan Allah, pikirkan perkara yang di atas bukan di bumi. Nah, ini orang-orang istimewa, saudaraku. Jangan membandingkan dengan orang yang beragama lain atau orang-orang non-Kristen, beda standarnya. Saya tidak bermaksud mengatakan, oh kalau kita lebih baik mereka tidak. Oh ini soal baik tidak baik dalam perbandingan semacam ini, nanti tunggu saja di pengadilan Tuhan. Jangankan kita dengan orang non-Kristen, kita dengan sama Kristen pun juga jangan coba-coba membanding-bandingkan, Allah yang tahu juga. Tetapi secara standar umum saya harus memberitahu, atau secara keterangan saya harus memberitahu bahwa orang percaya harus sempurna seperti Bapa. Tuhan Yesus sendiri yang merumuskan. Hidup keagamaanmu harus lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Itulah sebabnya orang percaya harus melahirkan buah-buah roh. Menghasilkan buah-buah roh. Saudara jangan pikir buah daging itu selalu jahat. Mereka juga memiliki kedagingan tapi terdidik oleh hukum sehingga mereka bisa melakukan apa yang baik. Sedangkan Galatia pasal 5 ketika dibandingkan buah roh dan buah daging, itu Tuhan melalui Rasul Paulus membandingkan antara orang yang menghasilkan buah roh dan orang-orang yang jahat dari kedagingannya yang jahat. Dalam konteks orang percaya. Dalam konteks orang non-Kristen, mereka tidak sedikit yang dijumpai baik-baik, bahkan sangat baik. Jadi kebaikan mereka bisa menyelamatkan, Pak? Sebenarnya tidak. Yesus mati untuk mereka, karena kematian Yesus untuk mereka, karena Yesus mati untuk mereka, maka kebaikan mereka pun jadi berarti. Maka mereka pun juga bisa dibawa kepada pengadilan Allah. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, saudaraku sekalian, ya semua masuk neraka. Semua orang beragama. Termasuk orang Kristen, orang Yahudi, semua. Abraham, Musa, Daud, semua masuk neraka. Elia, Henok, Musa turun. Masuk neraka semua. Yang tadinya diangkat turun. Tapi dengan Yesus mati di kayu salib, ya, dia turun ke kerajaan maut, mendeklarasikan aku sudah mati. Maka dia membawa tawanan-tawanan ke atas. Nah, tema ini akan menjadi tema nanti kalau tidak salah bulan Agustus. Untuk apa Yesus turun ke kerajaan maut? Jadi saudara sekalian, jangan hanya beragama Kristen, lalu agama Kristen saudara anggap sebagai nilai lebih dibanding orang non-Kristen. Nilai lebihnya bukan pada keyakinan akali saudara, tapi pada perbuatan saudara. Jadi kalau Anda orang percaya, orang percaya yang benar ya, ini orang yang tidak percaya,
Orang tidak percaya ini ada orang Kristen, ada orang yang tidak pernah mendengar Injil atau salah mendengar Injil. Ini termasuk tidak percaya. Kalau orang percaya yang benar, yang menjadi seperti Yesus, itu perbedaannya bukan pada keyakinan, tapi pada kualitas batin. Di sini ada orang Kristen dan non-Kristen. Non-Kristen orang yang tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil. Tidak percaya. Ini konyolnya di sini, kasihan orang Kristen ini. Mestinya bisa sempurna seperti Bapak, karena tidak berani all out, ya tidak bisa memiliki kualitas batin yang baik. Ini kualitas batinnya rendah. Ini hanya menjadi baik. Ini menjadi sempurna. Kalau perbedaannya pada keyakinan akali, ini Kristen dipisahkan dari sini. Ini percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kok. Beda dong. Nggak beda kalau hanya keyakinan akali, sebaik-baiknya ya jadi orang baik, tapi tidak sempurna. Perbedaannya harus pada kualitas hidup. Kalau berani meninggalkan segala sesuatu, hidup tidak wajar dan lain sebagainya. Sesuai apa yang diajarkan Injil, yang hidup seperti Yesus. Ya saudara. Ini kalau saya breakdown, saya breakdeal. Ya kelompok orang Kristen yang tidak percaya itu loh saudara. Orang Kristen tapi tidak percaya. Ini non-Kristen. Jika perbedaannya hanya pada keyakinan, maka kualitas hidupnya sama. Kalau nilainya misalnya 7, ini bisa 7 juga. Tidak mungkin lebih dari 7. Banyak yang nilainya di bawah 7 bahkan sampai minus. Ini sama juga, minus juga ada, sama ini. Kalau dibanding dengan orang percaya yang benar, ini orang percaya yang benar, Kristen yang percaya. Perbedaannya bukan hanya pada keyakinan, tapi pada kualitas hidup. Karena ini sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, ini tidak. Jadi Pak, kalau begitu ada dong orang Kristen yang bukan orang percaya. Iya, banyak. Tidak semua orang ke gereja itu orang percaya, saudaraku. Kalaupun dikatakan percaya hanya secara akali saja. Dan jangan merasa Tuhan bisa dipuaskan dengan percaya standar itu. Itulah sebabnya, saudaraku sekalian, bagi orang Israel yang namanya dosa itu melanggar hukum Taurat. Ada hukum yang tertulis. Bagi orang non-Kristen yang tidak memiliki hukum Taurat tapi punya hukum sendiri, dosa itu pelanggaran terhadap nurani mereka. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Allah menulis
Hukum ditulis di dalam nurani mereka. Apa yang dilanggar? Tidak mengasihi sesama. Tidak mengasihi sesama. Mereka langgar. Bagi orang Kristen yang tidak percaya, dosa itu mestinya bagi orang Kristen dan orang non-Kristen, bagi orang Kristen dan orang percaya yang benar, dosa itu meleset. Meleset sudah dosa. Tapi saudaraku sekalian, untuk orang Kristen yang tidak percaya ini, dia tidak peduli soal kemelesetan. Yang penting jadi orang baik cukup. Makanya tidak heran mereka ada yang sampai terjebak menjadi jahat, saudaraku. Tapi orang Kristen yang benar ini, kemelesetan pun sudah diratapi. Tidak usah sampai membunuh, membenci sudah diratapi, sudah dosa. Tapi kelompok orang Kristen yang hanya mau jadi baik-baik, masih penuh kemunafikan, materialistis, dan lain-lain. Tapi merasa sudah selamat karena pengetahuan Alkitabnya yang tidak tepat atau tidak mengenal kebenaran. Yang penting percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang penting percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah percaya, sudah selamat. Loh, selamat itu apa? Dikembalikan ke rancangan semula. Beriman itu apa? Taat. Menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Kasihan. Makanya firman Tuhan bisa mengatakan, aku tidak kenal kamu. Ngeri ini, saudara. Kadang-kadang ada orang non-Kristen yang lebih baik kelakuannya daripada orang Kristen. Kok bisa? Ya dia merasa bahwa keselamatan telah dimiliki dengan pengaminan akali, dengan keyakinan di dalam nalar ini. Dengan keyakinan di dalam nalar mereka sudah merasa selamat. Waduh, celaka bener. Iman itu tindakan, bukan hanya keyakinan di dalam nalar. Kasihan. Kalau perbedaan antara orang Kristen non-Kristen hanya keyakinan nalar, pasti nilai perilakunya nggak jauh beda. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang nilainya rendah, yang 6, 5, 4 min gitu. Tapi untuk bisa dapat nilai lebih dari 7, maaf ini hanya gambaran saja. Dapat 8, 9, di atas 9, 9, sekian. Kalau Yesus itu 10 ya. Waduh saudara, itu hanya orang-orang yang kehilangan nyawa. Baru beroleh nyawa. Orang yang ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Oke. Soal dosa ini nanti akan saya singgung lagi di pertemuan pada hari Senin ya. Hari Senin jam 6 kita kembali jumpa saudara. Hari Senin itu jam 1 sampai jam 3 juga ada spiritual quotient untuk pertemuan yang ketiga ya. Sedangkan untuk hari Senin jam 6 itu pertemuan yang kelima berarti ya, kelima. Dan rasanya tidak cukup. Pertemuan akan selalu 6 atau 7 nanti. Kalau 5 ini tidak cukup, saya akan tambahkan ada pertemuan ke-6, 7 atau 8 khusus keselamatan di luar Kristen. Sebab kalau enggak, saya juga nih saudara. Karena banyak hal yang belum saya jelaskan saudara. Ya. Menarik ya saudara. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dikirimkan, nanti ada pertemuan webinar melalui Zoom khusus untuk para peserta. Untuk para peserta dari Ekumene Bible Course. Di Ekumene Bible Course juga ada mata kuliah tambahan nanti bisa diikuti ya saudara. Bahasa Yunani, Ibrani, mengenai perjanjian baru, mengenai perjanjian lama. Oke. Ekumene Bible Course ini kursus yang tidak memasang iuran, tarif, bayaran, tetapi saudara bisa memberi persembahan. Dan persembahannya kami akan gunakan untuk pelayanan khususnya untuk sekolah-sekolah tinggi teologi. Bantuan kita untuk seminari-seminari dan sekolah tinggi yang dalam kesulitan. Yang sekarang kami masih lakukan. Ya. Dan juga tentu untuk pekerjaan Tuhan yang lain. Kalau sudah diberkati oleh Ekumene Bible Course ini, saudara bisa memberikan persembahan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih untuk kebenaran-Mu.
Bapa. Terima kasih untuk hikmat yang kami telah terima. Sekarang Bapa, kami membawa persembahan kami kepadamu. Berkatilah persembahan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.